Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, tak ada kata kayaknya yang paling indah kita ukir pada sore hari ini selain puji syukur ya. Dengan adanya kegiatan ini kemudian semoga kedepannya umat Islam itu menyadari ya bahwa dengan adanya apologet Islam Indonesia ini menandakan bahwa umat Islam di Indonesia ini dari manapun, suku apapun, dari wilayah manapun, provinsi manapun dia, adat seperti apapun yang mereka gunakan, disatukan dalam panji Islam. Kita nggak melihat latar belakang. Itulah indahnya Islam. Dari organisasi manapun itu, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada yang lain, semuanya Islam. Dan itu bisa kita aplikasikan, kita buktikan dengan adanya apologet Islam Indonesia ini. Maka orang yang menggaungkan kebencian terhadap Islam itu saat sekarang sudah menghitung umat Islam setelah beberapa saat lamanya tertidur, dalam arti kata ketika Islam itu dirongrong, dimurtadkan umatnya, dikasih kemudian suguhan-suguhan kristenisasi, diajak mereka kemudian meninggalkan dinul haq, dinul agama yang benar. Seketika di keheningan itu muncul riak di tengah-tengah bangsa ini dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Mohon tepuk tangannya. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, saya katakan satu-satunya, ya saya harus bangga nih, satu-satunya organisasi Islam yang disegani oleh musuh di Nusantara ini. Ya. Banyak kemudian pergerakan-pergerakan Islam yang sifatnya sosial, pembinaan, pengkaderan, regenerasi kemudian terjadi ya, siklus perubahan dari generasi ke generasi, tapi tidak memberikan efek warna kepada umat. Kami di API ini Bapak Ibu sekalian bukan orang yang memiliki titel tinggi, strata pendidikan juga standar-standar saja, keilmuan juga saya yakin sekali, mulai dari kanan saya sampai di kiri, antum semua lebih berilmu daripada Bang Suma. Ya, yakin saya. Akan tetapi tidak semua orang kemudian mau berdiri mengatakan tidak kepada Kristen. Ya. Maksud saya tidak kepada gerakan Indomisasi, hamilisasi. Ya. Apalagi toloisasi, indominisasi, apalagi sembangonisasi, membangunkanisasi, tuyulnisasi, nenek mukipernisasi. Ya. Tidak semua orang mau mengambil jalan itu. Orang takut nanti Islam disebut radikal, Islam yang selama ini sudah di-framing agama teror. Takut kita mengambil langkah bahwa untuk memperlihatkan wajah Islam itu memang harus ada yang menggaungkan itu. Harus. Jangan pernah takut. Kenapa? Begitu kita jalan, kita tak ada ilmu ceritanya nih. Ya selayaknya sebagai seorang alim ulama, orang-orang yang mondok, orang yang memiliki arti daripada kebenaran Al-Quran secara hakiki, secara kafah, semisal adinda saya Daman, ustaz saya Hanafi. Ya. Tapi keinginan itu ada gitu loh. Kenapa kita tidak mencoba untuk merangsang orang-orang ini naik ke panggung, mengatakan kepada orang-orang di luar Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa harus di belakang aja? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Kan perintahnya kepada orang yang beriman. Inti poinnya kemudian apa?
sahabat-sahabat. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Iya kan? Ya, kita harus berjuang di jalan Allah dengan kekuatan ya sesuai dengan yang kita punya. Yang punya HP cukup sebagai netizen, itu sebagai perjuangan, pelengkap perjuangan. Bagaimana orang bisa berperang pasukan Rasulullah kalau tidak ada bagian dapur? Gak bisa. Harus ada bagian obat-obatan. Ada. Jangan mengatakan tanganmu berdarah, membunuh musuh. Saya hanya, tangan saya bau ikan. Oh enggak. Allah yang tahu itu. Oleh karena itulah kemudian berawal dari pemikiran ini, jangan tunggu Bang Suma jadi seorang ulama. Jangan tunggu Ahi Sugi menjadi seorang ustadz. Jangan tunggu Dinda Ardiansa sebagai pakar Ibrani, pakar Yunani, pakar Bible, sekolah STT, TTT, teka-teki, silang dan seterusnya. Nggak perlu. Nenekmu kiper. Logikanya kemudian adalah ambil pelepah kelapa yang jatuh, seret di tengah-tengah pemukiman, seret aja terus, seret, keliling, seret terus sampai orang banyak bertanya, Bang Suma mau kemana? Ikut. Bawa apa? Ikut. Ikut. Banyak yang ikut. Habis itu ngikut, bawa apa, mau kemana? Tanya kepada mereka, kamu sudah tahu ini daun kelapa kering, masih nanya mau kemana? Kita mau perang logika, bro. Jangan hentikan itu dong. Kita perang logika. Musuh kita ada di mana-mana. Menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran. Lalu kita diam, cuma di masjid. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa orang kafir di masjid? Katakanlah kepada orang-orang kafir. Lah, tidak ada orang kafir di masjid. Jadi gimana dong? Keluar dari masjid. Keluar. Hai orang-orang kafir. Kami sudah ada sekarang. Ibaratkan medan perang, kami adalah pahlawan-pahlawan tauhid. Ya, kita adalah pahlawan tauhid. Mungkin metode kami itu keliru menurut pandangan saudara, salah menurut hitungan saudara. Tapi kami punya hitungan sendiri, kami punya cara sendiri, kami punya trik sendiri, kami punya retorika sendiri. Maka katakan tidak kepada kristenisasi. Kan itu poinnya. Betul ya? Betul. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian. Mungkin Bang Suma ini bukan seorang yang memiliki tingkat akademis yang tinggi, pengetahuan atau pemahaman yang ya menurut hitungan orang-orang yang berilmu itu, Bang Suma itu siapa sih? Cuman bisa bersuara keluar-keluar kosong. Tapi paling tidak mampu menorehkan apologet Islam Indonesia di wajah dunia. Dunia loh ini, dunia. Kenapa saya katakan dunia? Buktinya ada dari Singapura, dari Malaysia barusan video call, dari Thailand informasi dari semalam kemudian menandakan bahwa ini bukan ece-ece, bro. Amerika sudah punya cabang. Masya Allah. Permintaan untuk buka wilayah sudah banyak membeludak di kita. Apa poinnya kemudian? Ternyata kesadaran untuk memperjuangkan kalimat tauhid di Nusantara ini tinggal nunggu perintah rupanya. Dari siapa? Tidak menunggu orang yang harus selesai sekolah di Mesir, di Kairo, dengan titel di sini, pangkat bayang. Enggak. Dari seorang Barsuma, seorang pendebat jalanan biasa. Ternyata mampu kemudian mengambil satu warna dalam perjuangan Islam ini. Artinya apa? Semua karena netizen kita. Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama. Katakan dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya jadi gitu.
Jadi intinya sahabat-sahabat, kenapa daun kering itu harus kita seret di tengah-tengah umat? Supaya banyak orang yang datang penasaran, apa ini apologet? Apa ini debat? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Sebut-sebut Yesus tengah malam, subuh hari tidak ada Yesus, semuanya Yesus. Orang ke pasar sebut Yesus, orang ke sekolah sebut Yesus. Siapa sih Yesus ini? Iya kan gitu ya? Ah, ternyata Yesus itu anaknya Allah. Dan ini harus dihentikan. Sepakat? Oh iya dong. Dengan apa kita menghentikan itu? Debat. Makanya ini yang kedua kalinya saya ulang lagi di depan guru saya nih, kepada seluruh pendeta-pendeta nih yang melihat saya sekarang nih. Ayo, mari kita diskusi. Forum disiapkan di mana-mana. Kemarin Jakarta kita ajak diam. Lalu kemudian tebar isu, mau debat, ajukan penghujat yang sering menghujat Islam dengan 200 juta. Ya. Habis itu kita pindahkan ke Bandung. Mungkin di sini agak adem, pendetanya mungkin agak takut. Kita lari ke sini. Sudah diadakan kemudian teman-teman pertemuan berapa kali. Begitu tahu yang hadir, yang mau debat muridnya Ustaz Hanafi, Bang Suma, ciut. Di mana dong? S3 lagi. Apa S3? STT. Oh, STT lagi. Iya. Oke, saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebenarnya sepatah kata pembukaan, ini bukan. Sebenarnya ini apa istilahnya? Guyon untuk membangkitkan semangat kita semua untuk mencintai Islam. Ya. Mungkin ada masa habis Isya atau apa sebentar kita ada ya? Oke. Ya jadi karena Bang Suma kalau bicara masalah apologet 3 hari pun bisa. Iya 3 hari. Yang penting jangan ditanya masalah poligami. Kalau poligami tanya sama dia tuh. Sama beliau. Oke, saya kira bapak-bapak sekalian, para netizen yang saya cintai, I love you full, semua kalian luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, ya. Iya, nanti kita lanjut lagi materi kita yang pada intinya saya sangat berterima kasih atas kegiatan ini, khususnya kepada panitia yang selama ini banyak membantu dari beberapa minggu yang lalu sampai hari ini terlaksana dengan baik. Dan saya mewakili juga panitia untuk mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika dengan berlangsungnya kegiatan ini ada kekurangan, ya. Ya maklumlah, ini yang pertama. Nanti ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Gelora Bung Karno nanti yang kelima. Allahu Akbar. Oke. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.